Di sebuah rumah yang sederhana, kehangatan memeluk sepasang suami istri yang hidup dengan penuh keharmonisan. Hari-hari berjalan dengan tenang, dihiasi kebahagiaan yang tak pernah pudar. Hai sayang, kamu capek ya hari ini? Lumayan sayang, tapi kalau lihat kamu tuh capeknya jadi hilang. Aku ada sesuatu lah buat kamu sayang. Nih, Apa nih? Hah? Kamu hamil? Ya Allah, alhamdulillah. Ini sih harus ngabarin satu RT. Ibu pergi dulu ya. Ini beneran? Aku akan jadi ayah. dan aku akan jadi ibu. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita. Hari-hari kehamilan tidak selalu mudah. Sang istri sering merasakan mual, pusing, dan tubuh cepat lelah. Kamu nggak apa-apa kan? Kalau aku berangkat kerja hari ini? Atau aku temenin kamu di rumah aja? Haduh, lebay amat sih kamu. Ibu aja dulu gak segitunya. Udah, kamu kerja aja ya. Aku nggak apa-apa kok. Ya udah, aku berangkat ya. Omongan ibu aku tadi jangan dipikirin. Aduh Jeng, saya tuh heran sama menantu saya. Loh, kenapa lagi emangnya, Jeng? Baru hamil sebiji, laganya udah kayak mau lahiran. Kerjanya rebahan terus. Pagi mual, siang pusing, sore lemes, lengkap pokoknya. Ih serius, baru juga awal-awal kan? Nah, itu dia. Anak saya sampai nggak tenang kerjanya. Dikit-dikit diteleponin. Mas, pulang ya. Mas, temenin ya. Haduh. Haduh, Jeng, menantu saya aja gak segitunya loh. Masih bisa kerja sama beres-beres rumah dia. Makanya saya bingung. Ini mah dikit-dikit ngeluh. Perasaan dulu saya nggak selebay itu waktu hamil. Halah, caper banget menantumu itu, Jeng. Enak banget hidupnya, suami kerja, dia drama. Iya tuh, kayaknya sih gak beneran sakit ya. Emang menantumu aja, Jeng, yang haus perhatian. Setuju banget, Jeng. Sekarang mah dikit-dikit manja. Baru hamil aja udah minta dilayanin terus. Setelah mendengar hal itu, sang istri merasa sedih dan ia langsung menemui sahabatnya. Kamu kenapa? Mukanya pucat banget. Habis nangis ya? Aku capek banget. Bukan cuman fisik, tapi hati juga. Kamu kalau ada apa-apa boleh loh cerita ke aku. Tadi aku denger sendiri, ibu sama tetangga ngomongin aku. Dibilang lebay, drama. Padahal aku beneran ngerasa sakit. Aku cuman pengen ditemenin kok, itu aja. Ya ampun, jahat banget sih. Kamu lagi hamil loh, itu wajar banget ngerasa kayak gitu. Aku juga gak mau kayak gini, tapi badan aku gak bisa diajak kompromi. Aku takut, aku ngerasa sendirian ngejalanin ini. Kamu gak sendirian kok, aku ada. Dan suami kamu juga, dia harusnya lebih peka. Di tempat kerja, tiba-tiba Alfat bertemu dengan mantan terindahnya. Alfat, Hah? Kamu? aku baru masuk kerja di sini. Mulai hari ini sih. Oh ya, ya udah.
Nanti aku bantu kamu adaptasi ya. Kalau ada yang bingung, tanya aja. Berarti kamu yang bakal banyak bantu aku. Iya. Kebetulan aku yang pegang bagian ini sih. Kamu masih sama ya, gak banyak berubah. Kamu juga masih suka ngomong gitu. Soalnya aku masih ingat kamu yang dulu. Aku juga masih ingat. Sepertinya sama, tatapannya matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Siapa dia? Sakitan air mata sia-sia. Makasih ya udah ngajarin aku. Iya, santai aja. Kalau ada apa-apa bilang aja. Beberapa bulan kemudian, sang istri meminta suaminya untuk menemaninya periksa kandungan pada trimester 3. Sayang, hari ini aku kontrol kandungan. Kamu bisa temenin aku nggak? Maaf ya sayang, aku lagi sibuk banget di kantor. Kerjaannya nggak bisa ditinggal. Sebentar aja kok. Aku cuman pengen kamu ada di sana. Serius ini beneran nggak bisa. Banyak banget yang harus aku selesain hari ini. Ya udah, nggak apa-apa. Aku sendiri aja. Saat perjalanan pulang, sang istri melihat suaminya sedang berjalan dengan wanita lain. Sayang, kamu bilang kamu lagi kerja. Terus ini apa? Kamu tahu nggak? Aku sendirian tadi. Padahal aku butuh kamu. Tapi kamu malah di sini sama dia lagi. Dua hati sudah lama menyimpan luka masing-masing. Malam itu, akhirnya tak bisa dibendung lagi. Nay, dengerin aku dulu, aku bisa jelasin. Gak ada yang perlu dijelasin. Dia cuma teman kantor aku sekarang. Kita beneran gak ada hubungan apa-apa. Temen kantor mana yang jalan berdua di jam kerja dan dia mantan kamu, Alfat? Karena aku jenuh, Nay. Tiap hari kamu tuh selalu ngeluh sakit. Minta ini, minta itu. Aku juga capek, tahu nggak? Dan cuma dia yang bisa ngertiin aku. Oh, aku nggak cukup yang ngertiin kamu selama ini. Nggak gitu maksud aku, Nay. Pantes aja kamu selama ini lembur mulu. Sampai rumah main HP doang. Aku kira aku yang lebay. Ternyata feeling aku selama ini bener ya, Alfat. Sayang. Jangan panggil aku sayang. Kamu bohong ke aku selama ini. Aku di sini nahan sakit sendirian, nahan nangis sendirian, nahan semuanya sendirian. Dan kamu malah lari ke mantan kamu. Nay, nggak gitu. Aku minta maaf. Aduh sakit banget. Nay, kamu kenapa? Ibu, tolong kesini, Ibu. Nay, mudah-mudahan. Ya Allah, kenapa ini? Ayo cepetan bawa ke rumah sakit. Di luar ruang tindakan, suami berdiri mematung. Dalam hatinya, ia masih berharap, masih percaya semuanya belum terlambat. Masih ada kesempatan untuk meminta maaf. Dan istrinya masih akan kembali membuka mata. Anda suami dari Ibu Naira. Iya, Dok. Bagaimana istri saya? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Bapak. Mohon maaf, istri dan anak Bapak tidak tertolong. Apa? Nggak. Ini dokter pasti bercanda, kan? Istri Anda memang sudah memiliki riwayat komplikasi sejak awal kehamilan. Kami sudah sampaikan langsung saat istri Bapak kontrol tadi, bahwa kandungannya sangat lemah dan sangat rentan. Lemah? Iya, Pak.
Selain itu, paparan asap rokok terus-menerus di rumah juga sangat mempengaruhi kondisi kehamilannya. Ditambah tekanan dan stres yang sudah lama ditanggungnya. Itu semua akhirnya berpengaruh ke kondisi fisiknya juga. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bapak. Kematian ibu bukan terjadi begitu saja. Ada sebab yang diam-diam membunuhnya. Kondisi kesehatan yang rentan, paparan asap rokok, serta kurangnya kepedulian dan dukungan dari orang sekitar. Ketika semua itu bertemu, yang hilang bukan hanya satu nyawa, tapi juga masa depan yang belum sempat lahir. Dari sini kita belajar bahwa lingkungan keluarga merupakan salah satu peran penting dalam menjaga keselamatan ibu. Karena pada akhirnya keselamatan ibu bukan hanya tanggung jawab dirinya, melainkan tanggung jawab bersama. Oke.